Kembali lagi bersama saya Herlan. Pada video kali ini saya akan membuat playlist menggunakan ArcGIS Pro dari dasar sampai membuat peta sederhana dengan ArcGIS Pro. Pertama-tama mari kita berkenalan dulu dengan ArcGIS Pro dan mengenal interface-nya ArcGIS Pro. Apa sih itu ArcGIS Pro? Apa sih bedanya ArcGIS Pro dengan ArcGIS Desktop? Untuk lebih jelasnya coba kita buka browser, kemudian kita ketik aja what's ArcGIS Pro. Kemudian kita pilih yang paling atas. Nah, di sini kan ada penjelasannya. Dia mengatakan bahwa ArcGIS Pro adalah aplikasi GIS desktop profesional dari Esri. Dengan ArcGIS Pro, kita dapat menjelajahi, memvisualisasikan, dan menganalisis data untuk membuat peta 2D dan 3D. Di ArcGIS Pro-nya, kalau dari saya, apa sih bedanya ArcGIS Pro dan ArcGIS Desktop? Kalau ArcGIS Desktop kan kita mengenalnya dengan ArcMap, ArcScene, ArcGlobe. Nah, kalau dari saya, ArcGIS Pro ini adalah terintegrasinya dari ArcGIS Desktop secara profesional. Jadi semua yang ada di ArcGIS Desktop itu menjadi satu di ArcGIS Pro, seperti ArcScene, ArcGlobe, dan ArcMap. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca saja di halaman ini. Kemudian kita coba memulai ArcGIS Pro ya. Kalau teman-teman baru menginstal ArcGIS Pro atau mungkin ini akan kosong ya, karena sini saya sudah pernah membuat peta dengan ArcGIS Pro, jadi sudah ada berisinya. Nah, ini ada untuk open recent project kita, yang project yang pernah kita buat gitu kan. Di sini kita membuat project baru. Nah, untuk membuat project baru kita bisa menggunakan di new ini, kita bisa menggunakan start template kosong atau pilih yang map. Bedanya template kosong sama map ini adalah kalau kita pilih yang map itu secara defaultnya akan masuk base mapnya, itu hillside dan topographic. Kalau kita pilih yang template kosong itu tidak akan ada base map apapun. Nah, kita coba saja yang map ya. Nah, kini kita bisa memberi nama project kita. Misalnya saya buat project my map. Nah, kita juga bisa mengatur tempat penyimpanannya. Di sini secara default akan masuk di dokumen ArcGIS, kemudian project secara defaultnya. Kita untuk menyimpan di tempat lain, teman-teman bisa arahkan sendiri ya, ke dalam folder masing-masing tempat penyimpanan yang kita inginkan. Saya di sini secara default saja, jadi akan masuk di dokumen ArcGIS dan project. Kemudian klik OK. Nah, cara di defaultnya tampilan ArcGIS seperti ini ya, tergantung kita mengambil wilayah pas kita membeli lisensi ArcGIS-nya. Nah, kalau teman-teman pasti seperti ini tampilannya. Ini sengaja saya letakkan peta kayak gini untuk memudahkan saja. Semoga teman-teman paham.
Di sini ada menu map, insert, analyze, view, edit, imagery, dan share. Nah, nanti secara berjalannya kita membuat, nanti kita akan gunakan ini satu persatu sambil berkenalan, sambil kita menggunakannya. Pertama-tama kita akan memasukkan data. Untuk memasukkan data itu ada 3 cara. Kita bisa di menu map, add data, pilih data, arahkan ke folder penyimpanan data kita, atau kita bisa di menu insert, pilih add folder untuk mengkoneksikan foldernya, atau juga kita bisa di menu katalog pen. Nah, ini folder my map kita tadi yang telah kita buat, yang ada geodatabase-nya. Kita bisa klik di folder ini, add folder connection, kemudian pilih folder data kita. Di sini saya pilih desa Sekaltim karena data saya ada di sini. Nah, ini sudah muncul folder penyimpanan data kita. Kemudian kita bisa seret atau klik pada data baru add to current map. Nah, sudah muncul. Kalau teman-teman ingin datanya sama seperti saya, bisa teman-teman download. Nanti saya cantumkan di kolom deskripsi untuk linknya. Nah, kita bisa zoom to layer pada data SAP kita, dan klik zoom to layer. Ini kalau teman-teman mau bergeser sini, geser kayak ini, misalnya kita dalam posisi kayak gini, seperti ini kan. Nah, ini kalau kita pakai klik kiri mouse itu nggak bisa. Teman-teman bisa pakai, biar nggak pindah-pindah lagi ke sini, teman-teman bisa pakai tengahnya pada mouse itu, klik. Nah, bisa digeser seperti itu. Nah, di sini kita kan mau membuat peta administrasi sederhana untuk wilayah Samarinda. Kita bisa menampilkan hanya daerah Samarinda gitu untuk desanya, yaitu dengan cara kita pakai definition query. Nah, pada data SAP kita, klik kanan, pilih properties, definition query. Nah, sebelum kita mendefinition query dulu, kita harus lihat dulu pada atribut table-nya. Pilih atribut table, klik kanan pada data kita, pilih atribut table. Sini saya kan mau munculkan hanya daerah Samarinda. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, datanya, atribut table-nya. Nah, kita mau munculkan untuk daerah Samarinda saja, jadi klik kanan pada data SAP kita, pilih properties, pilih new definition query atau create a new definition query. Nah, ini kalau teman-teman sudah tahu bahasa SQL mungkin akan mudah ya gitu ya. Nah, jadi kita pilih kabupaten. Untuk where-nya, feed-nya ini kita ganti kabupaten kota sesuai daerah Samarinda yang kita mau ambil. Kabupaten kota is equal to, pilih is equal to, pilih Samarinda, kemudian klik apply. Oke. Nah, banyak ya fungsi dari definition query itu. Nah, dengan definition query ini misalnya kita mau menambahkan daerah Tenggarong gitu kan, kita bisa add klausanya. Nah, kalau kita mau ngambil Tenggarong, pilih n-nya kita ganti or, feed-nya kita pilih kabupaten kota, is equal to, pilih, kemudian misalnya Kutai Kartanegara, tuh
Kota Kertanegara, apply. Oke. Nah, yang tampil adalah daerah Kota Kertanegara dan Samarinda. Mungkin ada banyak lagi fungsi yang lain, misalnya ini saya hapus dulu deh biar datanya kembali seperti semula. Nah, misalnya kita punya SAP seperti ini, kita memunculkan semua daerah Kaltim kecuali misalnya daerah Samarinda gitu kan, kecuali Samarinda. Bisa dengan kayak gini, properties, definition query. Nah, where fit-nya ini kita pilih kabupaten kota. Kalau kita mengecualikan, berarti kita pilih is not equal to, berarti kecuali dari misalnya gitu, maksudnya gitu kan, pilih Samarinda. Nah, maka Samarindanya akan hilang.